本当は一番頼りたいと思っている。知ってる。 Halo teman-teman, anime ini bercerita tentang Kyotaro Ichikawa, seorang yang mempercayai bahwa dirinya adalah tokoh utama yang menderita dalam sebuah cerita psikologis yang menegangkan. Di pagi hari Ichikawa bertemu gurunya. Guru tersebut kasihan terhadap Ichikawa dikarenakan tangan kanan Ichikawa patah di saat ia sedang berlibur ke rumah neneknya. Lalu guru tersebut bertanya siswa paling dekat dengan bangkunya. Guru tersebut menyarankan Anime ini bercerita tentang Kyotaro Kyotaro Ichikawa, seorang anak Ichikawa laki-laki yang hampir terlupakan di tangga sosial sekolahnya. Ia diam-diam mempercayai bahwa dirinya adalah tokoh utama Ichikawa yang menderita menurut dalam gurunya sebuah jangan cerita khawatir, dan psikologis Ichikawa yang pun menegangkan. ingin beristirahat saja. Ichikawa dikagetkan oleh Yamada yang sedang menguping dan Yamada terlihat marah kepadanya. Ichikawa pun panik padahal baru kemarin Ichikawa dekat dengan Yamada, tapi sekarang ia membuat Yamada marah. Ichikawa terlihat kesulitan, tapi terlihat Yamada terlihat tidak peduli kepadanya. Ichikawa pun panik karena jadwal pelajaran. Hanya sebentar lagi Ichikawa meminta bantuan kepada teman Yamada, tapi ia berpikir bahwa akan sangat beresiko. Untung saja ada teman Ichikawa. Teman Ichikawa memberikan soalnya karena ia disuruh oleh Yamada untuk memberikan catatannya kepada Ichikawa. Yamada meminta kepada teman Ichikawa. Yamada beralasan bahwa tulisannya jelek. Setelah mencatat, Ichikawa pun pulang. Di saat akan pulang, ia bertemu dengan Yamada. Ichikawa pun menjelaskan bahwa ia berbicara begitu kepada jadwal pelajaran karena Ichikawa tidak ingin mengganggu Yamada. Ichikawa menjelaskan bahwa ia tidak hendak meminta bantuan kepada Yamada dikarenakan Yamada terlalu sering merepotkan Yamada. Mereka berbaikan dan pulang bersama. Yamada bertanya, mengapa Ichikawa tidak naik mobil? Ichikawa menjawab bahwa orang tuanya sedang sibuk. Yamada meminta tas yang dibawa Ichikawa untuk dibantunya agar tangan Ichikawa cepat sembuh. Karena tidak ingin membuat Yamada marah lagi, Ichikawa pun menyerahkan tasnya. Di keesokan harinya, Yamada dengan senang hati membantu Ichikawa mulai dari menyiapkan makanan, membaca, dan kini mereka pun saling melengkapi seperti sepasang kekasih. Di saat sedang beristirahat, teman Ichikawa sedang melihat majalah model dan mereka juga menemukan Yamada di novel tersebut. Ichikawa teringat bahwa ia pernah membeli majalah Yamada yang dibawa dan ia tahu betul seperti untuk apa novelnya. Ichikawa menjelaskan, kalian kurang tahu bahwa Yamada bukan hanya sekedar model, tapi Yamada juga memerankan aktor akting. Mereka Ichikawa berpikir dan temannya pun berpikir. Ichikawa di keesokan harinya, Yamada dengan senang hati membantu Ichikawa mulai dari menyiapkan makanan, membaca, dan kini mereka pun saling melengkapi seperti sepasang kekasih. Di saat sedang beristirahat, teman Ichikawa sedang melihat majalah model dan mereka juga menemukan Yamada di novel tersebut. Ichikawa teringat bahwa ia pernah membeli majalah Yamada dan ia tahu betul seperti apa novelnya. Ichikawa menjelaskan, kalian kurang tahu bahwa Yamada bukan hanya sekadar model, tapi Yamada juga memerankan aktor akting. Mereka Ichikawa berpikir dan temannya pun berpikir. Ichikawa ingin bertanya tentang pekerjaan Yamada, namun Ichikawa berpikir tidak, sebaiknya ia mempertanyakan privasi orang. Yamada mengajak Ichikawa untuk ke minimarket membeli sesuatu. Sesampainya di minimarket, Yamada melihat novel dan Yamada terkejut bahwa ada dirinya juga di situ. Yamada membutuhkan waktu yang lama. Manajer Yamada meminta Yamada agar bersikap natural. Yamada menaruh novelnya. Yamada berpikir bahwa ia terlalu berlebihan. Ichikawa pun menggombal bahwa dirimu yang biasa saja adalah yang terbaik untukku. Yamada pun ingin membelikan Ichikawa agar Ichikawa bisa terus melihatnya dan hanya dirinya tanya, siapa yang paling ia sukai di model tersebut? Ichikawa menjawab, ia tidak suka semua. Ichikawa pun menjawab bahwa ia suka model yang lalu Yamada melihat ke arah Ichikawa. Entah mengapa Yamada baru paham arti kata dari Hara. Yamada menjelaskan bahwa ia sedang tidak jatuh cinta dengan siapapun dengan tersipu malu. Guru memanggil mereka, menyuruh mereka
untuk menyimpan poninya ke dalam color di kepalanya. Yamada melihat Ishikawa. Ia tahu bahwa Ishikawa tidak bisa menyembunyikan poninya. Dengan tangan satu, Yamada pun membantunya. Yamada berkata biar ia saja, agar mudah dilakukan. Yamada pun membantunya. Melihat muka Ishikawa yang lucu, Yamada pun tertawa. Melihat muka Ishikawa yang begitu lucu, Yamada tertawa. Gantungan tas milik Yamada terjatuh, lalu Hara mengambilnya. Hara memuji gantungan kunci tersebut sambil memandangi Ishikawa. Mereka pun pergi ke perpustakaan. Ishikawa penasaran mengapa akhir-akhir ini Yamada sering meminta maaf kepadanya. Ishikawa ingin sekali menggombal, tapi rasanya itu sangat mustahil baginya. Ishikawa teringat foto pemandangan yang diminta oleh Yamada. Ishikawa menjelaskan ia tidak sengaja memfoto di saat ia terjatuh dari atas pohon untuk memfotokan pemandangannya. Yamada terlihat menyesal. Ia merasa bersalah karena membuat Ishikawa berkorban untuk dirinya hanya untuk memfotokan pemandangan. Di keesokan harinya Ishikawa dipanggil oleh teman-teman Yamada. Mereka bertanya, mengapa Yamada kemarin hanya makan sedikit bersama mereka. Mereka pun bertanya kepada Ishikawa. Pasti Ishikawa tahu alasannya. Yamada pun datang dan mereka bubar. Yamada sedang mencari gantungan tas yang diberi Ishikawa dan Yamada sangat panik karena benda itu kenang-kenangan yang diberi oleh Ishikawa. Ishikawa bertanya, apakah gantungan tersebut tidak kamu bawa? Yamada menjawab, mungkin tertinggal di rumahku. Di saat sedang mencari, Ishikawa bertemu teman Yamada. Teman Yamada memberitahu bahwa jalan ini jarang dilewati oleh Yamada dan ia memberitahu jalan yang sering dilewati Yamada. Sepulang sekolah ia bertemu dengan Hara dan Kanzaki. Mereka memberitahu alasan ia tidak bersemangat karena gantungan tersebut hilang. Lalu Ishikawa pun segera bergegas mencarinya di jalan. Lalu Ishikawa bertemu dengan Yamada. Yamada tahu kalau Ishikawa mencarinya juga karena diberitahu oleh temannya. Yamada mencari di rumah di jalan. Ia tidak menemukannya. Dan Ishikawa pun memberi harapan bahwa gantungan tas tersebut pasti ada. Yamada mengucapkan terima kasih kepada Ishikawa karena telah mencarinya. Yamada pun memeluk Ishikawa. Yamada menyarankan untuk menghangatkan dulu di dalam rumahnya. Lalu Ishikawa tidak sengaja melihat gantungan tas tersebut tergantung di atas pohon. Terima kasih yang sudah menonton. Kuharap setelah kalian lihat video ini, kuharap kalian cepat-cepat cari pacar agar tidak jambul. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di keesokan harinya. Ciah arigatona. Subscribe woi. Jambul.